pernah dengar mitos tentang wahana rumah hantu? Konon, jika kita masuk ke dalam wahana permainan rumah hantu, kita dilarang untuk menghitung jumlah hantunya. Alasannya, karena mungkin saja ada makhluk halus yang sebenarnya juga sedang ikut menakut-nakuti. Sehingga jika kita hitung jumlah hantunya akan bertambah. Sialnya, aku sama sekali tidak tahu akan larangan ini. Ketika baru masuk kuliah dulu. Pada saat itu, aku ikut menjadi hantu dalam sebuah wahana rumah hantu. Dan hal tersebut membuatku mengalami sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Namaku Dinar. Ceritaku berawal ketika aku mendaftar jadi staf pembantu umum pada sebuah event di kampusku. Event itu dibuka untuk umum dan bisa dibilang punya nama karena sudah diselenggarakan turun-temurun dari angkatan terdahulu. Dan sudah menjadi tradisi juga untuk fakultas kami membuat wahana rumah hantu. Karena peminatnya selalu banyak dan ramai. Rumah hantu itu dibuat di ruang auditorium fakultas kami. Ruang auditorium itu cukup besar. Kira-kira setengah lapangan basket. Sehari sebelum event dimulai, kursi dan meja di ruangan auditorium sudah menghilang dan berganti dengan sekat-sekat yang berbentuk labirin. Sekat-sekat itu ada yang terbuat dari triplex. Dan ada juga yang cuma sebatas kain putih yang digantung dengan tali. Foto-foto juga sudah dipindahkan dan diganti dengan hiasan-hiasan menyeramkan yang mendukung tema. Singkat cerita, seluruh persiapan sudah fix. Dan hari ini adalah hari pelaksanaan event kampus kami. Beberapa jam sebelum acara, koordinator bidang acara datang terburu-buru dan melapor kepada koordinator divisiku kalau dia kekurangan orang untuk menjadi hantu di wahana rumah hantu. Karena kebutuhannya adalah hantu wanita, maka koordinator bidang acara itu menunjukku yang memiliki rambut panjang untuk dijadikan sosok hantu di film Ju-on, film horor Asia yang melegenda.
sesuai dengan tema Wahana Rumah Hantu tahun ini yang mengangkat tema hantu Jepang. Aku langsung mengikuti kakak koordinator itu ke ruang make up. Setengah jam kemudian, mukaku sudah tampak sangat menyeramkan. Setelah itu, aku langsung menuju ke wahana rumah hantu yang telah siap untuk dibuka. Aku ditempatkan di pos terakhir. Karena sudah diset sedemikian rupa, mau tak mau aku harus masuk melalui pintu depan. Pintu masuk utama rumah hantu ini. Selama perjalanan menuju posku, aku iseng menghitung jumlah hantu yang ada di situ. Total jumlahnya ada 12. Dan itu sudah termasuk aku. Tugasku menakut-nakuti pengunjung dengan merangkak, mendekati pengunjung secara tiba-tiba, dan membuat mereka ketakutan dan histeris. Posku terdapat di dekat pintu keluar sekaligus menjadi pos terakhir. Sekat yang gelap dan hanya diterangi oleh lampu cempor memang membuat posku ini terasa lebih angker dan horor dibanding yang lain. Tepat jam 11 siang rumah hantu dibuka. Ternyata menakut-nakuti orang adalah pekerjaan yang menyenangkan. Pikirku bahagia. Walaupun hanya sebentar belajar akting menakut-nakuti dari kakak koordinator tadi, aku rasa aku berhasil melakukan improvisasi dengan baik. Karena para pengunjung yang datang kepadaku, semuanya berteriak sambil lari terbirit-birit. Mungkin karena terlalu asik menakuti pengunjung, aku jadi tidak memperhatikan waktu dan sekelilingku. Saat aku sadar, aku melihat di belakangku sudah ada sosok seorang perempuan berpakaian serba merah. Berambut hitam panjang. Padahal sebelumnya tidak ada siapa-siapa di sana. Aku bingung. Aku rasa aku mendengar kata-kata kakak tadi dengan jelas, bahwa aku adalah hantu terakhir. Kenapa tiba-tiba ada satu peran hantu lagi di belakangku? Perempuan itu mukanya putih, pucat dan murung. Pandangannya lurus ke depan, menatap udara kosong di belakangku. Aku ingat, tadi aku melihatnya berada di dalam ruangan make up.
Ia berdiri menyendiri di sudut ruangan. Aku terus memperhatikannya, berharap ia menyadari keherananku akan keberadaan dia. Aku memutuskan untuk menegurnya. Tempat kamu emang di sini? Tanyaku padanya. Dia tidak menjawab. Aku berjalan mendekatinya. Bukannya gimana-gimana, tapi aku gak mau diomelin Kak Saski loh. Ini tempat aku. Tempat kamu di mana? Ia menoleh perlahan ke arahku. Tiba-tiba matanya melotot. Sambil berkata, "Aku sudah dari dulu ada di sini." Dengan suara bisikan dan tatapan yang menyeramkan. Mendadak pula, aku bisa mencium wangi bunga melati dengan jelas. Disusul dengan bulu kuduku yang tiba-tiba terasa berdiri. Panjang, aku langsung coba beranjak keluar dari rumah hantu ini. Tapi ia berdiri persis menghalangi pintu keluar. Dan tiba-tiba, astaga, ia tertawa dengan sangat menyeramkan. Perlahan, dia mulai melangkahkan kakinya. Makin lama, makin dekat. Tak tahu kenapa nyaliku ciut. Dan aku mendadak tak bisa bergerak. Aku diam terpaku. Perempuan berbaju merah itu terus mendekatiku. Perlahan pula, dia mengangkat tangannya dan berusaha mencekikku sambil berbisik marah tepat di samping telingaku. "Ini tempat aku. Pergi kamu dari sini. Pergi. Pergi jauh dari sini." Aku coba meronta dan berteriak minta tolong, tapi sia-sia. Badanku lemas dan suaraku mendadak hilang. Aku makin menangis sejadinya. Aku pasrah. Kepalaku seperti berputar. Nafasku sesak karena cengkraman tangan perempuan itu semakin kuat dan tubuhku mulai melemas. Pandanganku semakin kabur. Kali ini tiba-tiba muncul
muncul sosok anak kecil dengan tubuh yang hitam seperti terbakar. Seorang kakek-kakek dengan wajah yang menyeramkan. Bahkan aku melihat sosok perempuan dengan jubah putih penuh bercak darah sedang menyeret badannya di lantai. Mereka semua pelan-pelan mulai mendekatiku. Apa ini? Ya Tuhan, tolong aku. Aku tak ingat apa-apa lagi setelah itu. Terbangun di ruangan make up. Seluruh pemeran hantu dan panitia wahana rumah hantu ada di situ. Rupanya wahana rumah hantu itu diistirahatkan setelah 2 orang pengunjung menemukan aku pingsan di dekat pintu keluar. Saat aku terbangun, aku sempat terkaget. Di sekelilingku teman-temanku masih bermake up ala hantu. Aku sempat menjerit kencang saat aku bangun karena kaget. Tapi kemudian aku ditenangkan oleh salah seorang seniorku. Dan aku diberi minuman yang sudah dibacakan doa sebelumnya. Belum sempat aku selesai minum, tiba-tiba angin bertiup kencang sekali di dalam ruangan make up. Disusul dengan teriakan salah seorang temanku yang masih dengan kostum hantu dan bermakeup hantu. Dia tiba-tiba menjerit. Dia kemudian berteriak-teriak. Tapi suaranya bukan suara temanku. Suara yang terdengar keluar dari mulutnya sekarang adalah suara perempuan setengah baya yang berulang-ulang mengucap kalimat, "Ini tempat aku. Pergi kamu dari sini. Pergi. Pergi jauh dari sini." Sosok temanku itu bergerak mendekatiku. Dia berusaha mencekik leherku. Teman-temanku yang lain hanya diam karena terkaget. Aku sempat dicekik oleh temanku yang kesurupan ini. Bukannya malah membantuku, temanku satu persatu mundur teratur karena takut. Aku yang ingin berteriak tapi tak bisa.
makin lama makin lemas. Bangun lagi untuk kedua kalinya. Kurasakan sakit di leherku. Sekarang di sekelilingku makin banyak orang. Tapi sekarang aku melihat ada laki-laki setengah baya sedang memegang tanganku. Matanya tertutup dan mulutnya komat kamit membaca doa. Sekarang kurasakan pundakku panas sekali. Tapi makin lama makin hilang. Badanku terasa lemas sekali. Kemudian datang Sally sahabatku, membawakan segelas air putih dan memberikannya kepadaku. Disitulah aku diterangkan oleh temanku kalau bapak-bapak yang ada di sebelahku ini adalah salah satu penjaga gedung fakultasku. Dan memang tadi salah seorang temanku kesurupan. Dia kesurupan roh salah satu penunggu gedung ini. Ia berkata bahwa di fakultas kami memang ada penunggunya. Sosoknya adalah seorang perempuan berbaju merah. Ia memang cukup sering menampakkan diri di sekitar kampus. Tapi ia paling sering terlihat di ruang auditorium. Beberapa orang yang berada di ruangan mengiyakan cerita itu. Sementara beberapa lainnya sepertinya belum tahu karena terlihat ketakutan. Bapak itu kemudian meneruskan ceritanya. Sosok penunggu itu marah karena kegiatan yang dilakukan di auditorium itu mengganggunya. Dari situlah akhirnya wahana rumah hantu tidak diteruskan. Dan untuk kegiatan selanjutnya, wahana tersebut dipindahkan lokasinya.